Perbanyaklah makan sayur dan buah-buahan. Enyahkan rokok. Dan vape. Ya, Oh, dan vape vape juga termasuk, yes. Dok? Ngerokok, nggak apa-apa Irma, yang ngerokok nggak apa-apa, yang penting olahraga gitu. Nggak boleh ya dokter ya, nggak boleh. Gitu. Nah, kopi itu sehatin jantung. Ini udah berolahraga dok, tapi ternyata dia kolaps loh pas olahraga. Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Irma kembali menyapa di podcast Manulife dengan sesi kesehatan khusus berbicara mengenai penyakit kritis dan pencegahannya. Ya, podcast ini bisa teman-teman lihat di sosial media Manulife Indonesia baik di Instagram maupun YouTube. Saat ini sudah hadir bersama dengan kita Dr. Sidi Laksono Purwo Wiyoto, konsultan spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Siloam Jantung Diagram. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dokter? Baik Mbak. Baik ya. Terima kasih dokter sebelumnya sudah mau hadir bersama dengan kita semua di sini ya. Untuk berbagi mengenai ilmu dan pengalaman. Gimana sih caranya kita mencegah penyakit kritis itu sebelum sampai kejadian ya dok ya? Oke. Dokter boleh cerita nggak sehari-hari ini kesehariannya, kesibukannya sedang apa dok? Jadi kesibukan saya biasanya memang saya di rumah sakit ya. Iya, karena dokter ya di rumah sakit ya. Memang saya dokter jantung, tapi saya bagian pasang cincin. Jadi kesehariannya saya pasang cincin aja. Jadi, keseharian pasang cincin. Jadi saya dikonsulkan dari teman-teman yang lainnya, jadi teman-teman dokter jantung lainnya. Kalau misalkan ada pasien yang butuh layanan pasang cincin ataupun tindakan intervensi lainnya. Jadi tindakan intervensinya bisa pasang cincin di kaki, pasang cincin di leher, bisa pasang cincin di katupnya jantung, bisa. Jadi tergantung dari jenis yang dikonsulkan ke bagian kami, bagian kardiologi intervensi. Gitu. Kalau ada sumbatan, baik di semua pembuluh darah itu adalah bagian kami yang nanganinnya. Nah dokter kan punya kesibukan pasang cincin. Dokter sendiri sebagai seorang dokter muda ya, saya lihat di sini ya. Gimana menjaga vitalitas dan kesehatan tuh dok supaya bisa balance lah antara pekerjaan dengan Jadi pada dasarnya kita tuh cukup gampang ya. Yang bikin ribet kita sendiri sebenarnya. Katanya yang bikin ribet kita sendiri. Jadi paling gampang tuh kalau kita tahu panca usaha sehat sih Mbak. Panca usaha sehat. Jadi S-nya adalah seimbang gizi. Seimbang gizi. Jadi perbanyaklah makan sayur dan buah-buahan. Gitu. Kurangi karbohidrat. Kemudian yang E adalah enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Dan vape. Ya, dan vape juga termasuk dok? Sama. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin zero rokok dan vape. Kemudian yang H-nya adalah hadapi stres. Hadapi ya, bukan dihindari. Karena kalau dihindari kita buat kayak coping mechanism buat yang nggak sehat. Gitu. Jadi bikin nggak sehat. Kemudian yang A adalah awasi tensi, nadi, kolesterol, gula darah. Itu cukup banyak ya. Itu gampang sebenarnya dicek rutin. Cek rutin setahun sekali. Gitu. Kemudian yang T terakhir adalah paling gampang teratur olahraga. Jadi buat orang-orang muda itu sekarang jarang banget ya olahraganya. Jadi saya kira karena mungkin kan ada dari COVID dulu ya. Jadi kebawa rebahan terus. Masih jadi, siapa di sini yang golongan rebahan? Semuanya rebahan terus. Ataupun orang corporate ya. Jadi seringkali banyak pasien yang datang ke saya. Mereka ngakuin saya budak korporat dong, jadi saya nggak bisa kerja sambil olahraga. Tapi sebenarnya itu salah ya. Nah, jadi olahraga pun di mana aja bisa. Jadi kayak misalkan kita datang pagi ke kantor, sebelum masuk kantor ya olahraga aja. Atau enggak pada saat di kantor kita bisa naik turun tangga, itu termasuk olahraga. Naik MRT juga ada naik turun tangganya dokter ya. Tapi jangan jadi alasan ya. Banyak pasien saya yang berangkat tuh jam 5 udah olahraga dulu sebelum dia ke kantor. Gitu. Jadi cukup panca usaha sehat, saya rasa sih kita bisa ya balance itu semuanya. Tadi ya panca usaha sehat. Gitu. Nah dokter, kan dokter kan banyak menangani tadi yang kasus-kasus seperti itu ya. Sekarang kan semakin banyak gitu menurut data-data klaim dari Manulife ya, semakin banyak nasabah-nasabah kami itu yang klaim itu di usia produktif dokter. Memang. Apakah hal yang sama yang dokter temui dan bagaimana menurut dokter tentang fenomena ini?
Jadi sebenarnya kalau dulu kita masih sekolah, dulu saya masih sekolah itu sakit jantung itu umumnya terkena pada usia-usia tua ya. Iya, Usia di benar. atas 50 tahun. Iya. Tapi sekarang bergeser ke usia lebih muda. Nah, itu kenapa dokter? Nah, itu sebabnya banyak. Oke. Yang pertama adalah memang gaya hidup orang usia mudanya yang sekarang itu agak beda dengan yang dulu. Gitu. Kalau sekarang kan hidup lebih gampang ya. Gaya Benar hidup ya. ya, hidup Jadi, lebih gampang nih. Kalau kita pagi-pagi belum sarapan, depan ada fast food. Oke. Tinggal beli fast food. Iya. Terus kalau dulu kita mau buat makanan kan harus masak segala Betul, macam. masak. Kalau sekarang tinggal telepon atau tinggal ketik dapat makanan. Iya, betul, dokter. Jadi perubahannya cukup drastis. Kemudian pola hidup gak sehat, nggak pernah olahraga. Kemudian juga dia ngerokok. ngerokok. Gitu, Merokok jadi- udah kesebut 2 kali ini, teman-teman. Iya, jadi sebenarnya kalau intinya adalah serangan jantung di usia muda itu sama dengan serangan jantung di usia tua. Oke. Jadi semua serangan jantung itu adalah mengumpulkan faktor resiko. Oke. Gitu. Jadi faktor resiko itu kalau misalkan satu dikumpulin jadi banyak. Iya. Jadi makin mudah untuk terkena serangan jantung. Iya. Jadi yang pertama gampang faktor risikonya adalah diabetes. Diabetes. Kemudian kedua kolesterol tinggi. Mhm. Ketiga dia nggak pernah olahraga, sedentary lifestyle. Kemudian yang keempat adalah dia merokok lagi atau Iya. vape. Iya. Kemudian yang kelima adalah family history. Family history. Yes, jadi Oke deh. bapaknya kena serangan jantung pada usia muda. Jadi kurang dari 50 tahun udah terkena serangan jantung ataupun bypass. Iya. Kemudian kalau ibunya kurang dari 55 tahun udah kena serangan jantung dan bypass, itu dia akan menambah faktor risiko. Gitu. Jadi semuanya sama, tapi yang termuda yang saya temukan adalah usia 22 tahun, Mbak. Usia 20 tahun, Yes, 22 tahun. sudah pasang cincin. Sudah pasang cincin. Ya, serangan jantung. Serangan jantung. Datang ke rumah sakit kita. Oke, Gitu. itu dipasangnya di mana tuh, dokter? Di Yang pembuluh darah di kiri bagian depan. Oke. Tapi beruntungnya kalau usia muda itu dia cuma satu pembuluh darah yang kena. Oke. Dibanding kalau usia tua. Kalau usia tua itu biasanya kenanya udah banyak. Banyaknya tuh berapa, Dok? Kalau Bisa 3-4 titik 3, yang 4 terkena. harus pasang 3-4 ring gitu. Oh. Tapi sumbatannya satu, yang totalnya satu. Kalau usia muda dia beruntungnya cuma satu yang kesumbat total, yang lain masih mulus. Itu bedanya. Tapi Iya, kan iya. kita nggak mau ya semuanya kena serangan jantung. Iya, iya, gitu. jangan. Nanti dokter Jadi- terlalu sibuk ya, dokter. Bener banget, Mbak. Bener. Iya, iya, iya. Jadi tadi menjaga pola hidup, Yes. juga pola makan, Iya. olahraga ya, Iya, dokter ya. benar. Hindari merokok atau sama sekali tidak boleh Yes. merokok. Oke, Stop merokok. stop merokok. Ya. Kalau fast food sebenarnya kan dimasak juga, Dok, sebenarnya. Ini saya penasaran nih karena kan saya juga suka pesan fast food ya. Kan dimasak juga, dokter, bukan yang langsung ya, bukan yang selalu microwave gitu, Dok. Tapi ternyata Fast food itu di sini tuh kan dia kurang sayuran ya. oh, kurang sayurannya. Bener nggak ya? Oh, Kalau iya, iya, fast food iya, iya. coba emang ada ya. Kecuali fast foodnya yang salad stop, Oh, mohon maaf, oh, salad iya, stop, salad iya. bar itu kan Yang semuanya banyak sayuran. banyak sayurnya. Jadi yang sayuran tuh diutamakan penting tuh ya. banyak sayur dan banyak buah. Kalau fast food yang ada sekarang emang ada yang kayak gitu Ya, yang lebih dijual banyak bebas yang ya, digoreng 24 sih, dokter jam, ya. kan? Digoreng Nggak atau ada. masukin microwave langsung jadi Itu gitu yang ya. bikin Sita sakit. Oke, 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 oke. Saya ngerti, dokter. Terus kalau misalnya nih, dokter, ada nggak pengaruh antara perempuan dengan laki-laki gitu, asupan makan, olahraga gitu, Ya. yang Jadi pada dasarnya perempuan itu dia lebih sedikit terkena serangan jantung. lebih sedikit, Yes. lebih sedikit terkena serangan jantung perempuan. Kalau Boleh dong saya tersenyum. hormon kewanitaannya masih ada. Kalau hormon kewanitaannya masih ada. Yes. Lanjutin, Jadi Dok, itu apa maksudnya? Kalau dia sudah menopause, Oke. dia sama risikonya dengan pria. Oh, oke. Gitu. Baik, Selama dia belum menopause, dia masih terlindungi oleh hormonnya. Hmm. Jadi kalau tapi dia udah menopause, sudah berhenti mens, jadi dia sama dengan kita yang laki-laki.
Terus untuk Gitu. untuk yang perempuan, berarti kan setelah menopause ada risiko yang sama dengan laki-laki Ya. untuk terkena penyakit Yes. kritis ya. Ya. Bagaimana cara kaum wanita untuk mencegah lah? Ya, jadi gampang. Itu kan termasuk dalam salah satu faktor risikonya menopause itu. Tapi kalau misalkan wanita kan kita faktor risiko nggak bisa kita ubah ya. Ya, kan, betul. kalau misalkan- Wanita nggak bisa diubah, udah given. Iya, kalau Dorce itu kan kayak memang dia pria ya, jadi memang dia nggak ada hormonnya. Tapi kalau wanita memang faktor risiko yang nggak bisa diubah. Jadi Iya, kita iya. tinggal mengubah faktor risiko yang bisa kita ubah. Oke. Kayak misalkan kolesterol, jadi kolesterolnya harus kita tanganin. Kemudian kalau misalkan hipertensi, ya kita jangan makan yang banyak garamnya, Oke. yang asin-asin, kita Iya. bisa kurangin itu. Kemudian kalau kita merokok, ya kita bisa stop merokok. Kan wanita sekarang banyak yang ngerokok ya, jadi Banyak, bisa di stop. Jadi kalau faktor risiko yang kita tidak bisa diubah, ya ngapain kita ubah? Iya. Nggak bisa juga kita ubah. Jadi pada dasarnya kita mengubah yang lain. Dan serangan jantung itu adalah kumpulan dari banyak faktor risiko. Sekali lagi ya, serangan Gitu. jantung adalah kumpulan dari banyaknya faktor risiko. Iya, jadi tinggal kita cari faktor risiko mana. Gitu. Sama halnya dengan yang pria. Maksudnya? Kan tadi perempuan Ya. kan ada karena kalau udah menopause jadi exposure-nya lebih tinggi Ya, untuk terkena kalau penyakit pria kritis. sama aja, Ya, tapi harus. dia nggak punya hormon. Tapi ke dia nggak wanita. punya hormon. Jadi Jadi dia semuanya sama. semuanya sama. Iya. Cuman wanita doang yang beda. Memang oke, diciptakan berbeda. Oh ya, terima kasih dokter. Dok, ada nggak sih hubungannya antara stroke dengan penyakit jantung? Oke, jadi stroke dan penyakit jantung itu temenan ya, Mbak. Temenan. Jadi faktor resikonya sama Oke. dengan faktor resiko dari serangan jantung. Jadi kalau misalkan di hipertensi bisa jadi stroke. Kalau Kolesterol hipertensi tinggi bisa jadi stroke. stroke. Bisa. Kolesterol tinggi bisa jadi stroke. Ya, mereka 11-12 lah. Jadi pembunuh nomor 1 kalau nggak jantung, kalau nggak stroke. Jantung, stroke, iya jantung, sih, memang stroke. menurut penelitian masih. Tergantung dari wilayahnya. Kalau di Iya. Amerika tetap nomor 1 serangan jantung, stroke nomor 2. Jadi tergantung lokasinya. Gitu. Kalau di kita kan Kemenkes bilang, oh stroke nomor 1-nya, stroke lebih tinggi dibanding serangan jantung gitu. Oke, jadi antara itu ya. Tergantung aja, Oh, oke, tergantung oke, dari negaranya. Iya, 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 iya. Kan saya suka makan nih dok. Ya, Kalau gimana caranya nih dok? Memang ini pertanyaannya agak mungkin nantang ya untuk dokter jawab ya. Saya pengen makan enak, tapi saya juga mau terhindar dari risiko penyakit jantung, penyakit kritis apapun itu gitu dok. Oke. Gimana Jadi- caranya dok? Tapi pengen tetap makan enak ya dok ya? Iya. Jadi makan enak sebenarnya tergantung dari persepsinya aja sih, Oh Mbak. iya, gimana, Jadi selama faktor risiko lain yang bisa kita jaga, ya kita bisa menghindarinya. Jadi kalau makan enak itu kan sekarang restoran vegetarian tuh enak-enak loh. Jadi kalau teman-teman masuk ke restoran vegetarian, dulu saya vegetarian, jadi Oke. saya ceritain bahwa Oh. saya kira menjadi vegan atau vegetarian itu nggak enak, tapi Iya. enak. Enak ya? Iya, makanannya juga enak. Jadi tergantung dari persepsi. Kalau Mbak suka makanan Padang, ya makan aja makanan Padang. Iya. Tapi porsinya dikurangin, banyak aktivitasnya, dan hindari faktor-faktor risiko lainnya. Iya, itu jadi semua juga bisa. Semua juga bisa ya. Jadi sebenarnya tergantung enaknya dulu. Nah. Dan ternyata dokter tuh udah pernah coba ya. Pernah coba vegan, ternyata vegan juga bisa enak. Mungkin olahannya kali ya dok ya. Yes. Kita perlu kreatif kali ya untuk Iya. cari tahu gimana cara ngolah makanan yang enak ya. Iya. Dan kalaupun pengen makanan yang Padang, Iya. yang saya bilang enak lah ya, yang pakai bumbu-bumbu boleh aja, tapi porsinya diatur ya dokternya. Iya. Sekarang kan restoran Padang juga ada meatless ya. Oh ya? Jadi beberapa resto Padang ataupun dari restoran yang sehat mengeluarkan menu Padang yang meatless. Iya, jadi dagingnya itu daging olahan. Iya, Dari daging. sayuran atau enggak dari tempe. Oh, jadi kayak si yang vegan itu ya, Iya. vegetarian ya. Iya. Oh, oke, menarik, Jadi menarik ya. semuanya juga bisa saya rasa pola hidup sehat. Iya, iya, semuanya ya. Dari makan. Kalau itu dari makanan ya dok ya. Yes. Kalau misalnya nih, saya kan juga suka kopi dokter. Iya. Kopi, sebenarnya saya minum semuanya dari yang black ataupun pakai susu, dingin atau panas. Apa sih pengaruhnya kopi terhadap tadi serangan jantung? Ya, oke. Apakah sebaiknya kamu minumnya yang black aja atau jangan yang dingin? Ya. Gimana dok? Jadi kalau panas sama dingin nggak ada ngaruhnya ya. Oh, oke. Jadi teman-teman mau minum panas, mau minum dingin nggak ngaruh terhadap jantungnya. Kopi itu sehatin jantung.
Oke. Perlu diingat kopi itu nyehatin jantung dan dari beberapa penelitian memang dia nyehatin jantung. Oke. Dan kalau yang diklaim bikin berdebar ternyata dari penelitian nggak bikin berdebar. Jadi yang berdebar tuh kalau ketemu jodoh gitu. Jadi sebenarnya kopi itu nggak ada salahnya pada jantung, malah nyehatin jantung. Oh. Yang salah temennya kopi. Yang salah temennya kopi. Tahu nggak temennya apa? Gula, boba, Gula, creamer, boba, dikasih creamer, keju-kejuan, keju-kejuan, cheesy lah, apa. cheesy, langsung merasa Semua bersalah. itu. Ya, kopi yang sekarang, kopi kekinian itu kan kebanyakan manis ya. Iya, Nah, betul. itu yang salah. Kopinya sih nggak ada salahnya. Oh, oke. Kopinya cuma sedikit banget, tapi yang Tapi manisnya yang banyak banget. temennya Iya. yang banyak ya. Ada jenis kopi kasih jeruk lah. Betul, Itu betul, kan betul. Aneh banget kan, saya sampai bingung. Kopinya malah nggak kerasa, malah jeruknya lebih kerasa, manisnya lebih kerasa. Iya. Itu yang salah. Kopinya mah nggak pernah salah. Oh, berarti kopi nggak pernah salah. Kopi itu nyehatin jantung. Yang di beberapa kami rekomendasikan 3 sampai 4 cups per day. 3 to 4 cups a day. 3 to Yes. 4 ya, masih oke. Baik Dok. mau decaffeinated maupun non decaffeinated. Oh, Tapi kita oke. saranin yang decaffeinated. Oke. Gitu. Sekarang kan banyak ya dijual kopi yang decaffeinated. Bahkan mereka ada jual sasetannya atau bentukan biji-bijinya juga ada. Iya. Gitu. Jadi tergantung teman-teman tinggal pilih yang mana. Gitu. Jangan nyalain kopinya. Jangan nyalain kopinya. Ini jadi ngobrol sama dokter nih pagi hari ini ya. Jadi tahu kalau vegan tuh bisa enak tergantung olahannya. Yes. Terus ada juga restoran yang meatless. Yeah. Terus ada kopi juga bisa 3 to 4 as long as it's better decaffeinated ya. Yes. Oke. Tanpa gula. Tanpa gula. Tanpa creamer, tanpa boba, tanpa yang lain. Oke, tanpa semuanya. Tapi pakai tempatnya dong ya, pakai cangkir. Pakai cangkirnya ya, Dok ya. Oke. Sebagai dokter kan kita tuh generasi sekarang banyak yang generasi Z ya, dokter ya. Gen Z. Iya, Gen Z yang sebentar-sebentar pakai perasaan dalam menilai segala sesuatu. Ini sebenarnya bukan hubungannya dengan perasaan ya. Tapi seringkali Gen Z itu mencarinya yang mudah gitu, dokter ya. Walaupun banyak juga sih yang mau bekerja keras lah. Bagaimana sih supaya kita bisa fit. Nah, dokter ada tips nggak buat khususnya nih buat yang generasi-generasi sekarang nih yang paling gemar minum boba tadi gitu dan yang dengan kopi dan teman-temannya gitu, dokter. Yang paling termudah ya, Dok ya. Yang paling mudah itu olahraga. Olahraganya jalan kaki. Jalan kaki, Dok ya. Dan tipsnya 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu. Sebentar, dokter. 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi totalnya seminggu 150 menit. Oke. Jadi teman-teman boleh apa aja mau ngapain, pokoknya 150 menit per minggu harus melakukan aktivitas. Aktivitasnya boleh apapun. Kalau dulu kita aktivitas di rumah ataupun aktivitas sehari-hari seperti ibu rumah tangga itu tidak dinilai sebagai olahraga. Oke. Yes, tapi sekarang kan dia menaik trennya orang-orang yang malas olahraga ya. Makanya dari Amerika ataupun dari perkumpulan jantung merubah. Jadi move more. Jadi slogannya move more. Jadi kita bergerak aja udah termasuk olahraga. Jadi kita supaya mengurangi sedentary lifestyle. Jadi di Amerika pun sedentary lifestyle juga naik banget, apalagi sesudah COVID ya. Ya kan mereka pada tidur-tiduran, malas segala macam. Jadi ada perubahan behavior karena COVID gitu ya, dokter ya. Gitu. Jadi sebenarnya olahraga paling gampang mau nge-gym boleh. Yang paling gampang ya jalan kaki. Jalan kaki ya. 30 menit aja. Jadi 3 sampai 5 kali per minggu. Kalau ditanya boleh jogging nggak, Dok? Boleh. Boleh lari nggak, Dok? Boleh. Boleh angkat beban nggak, Dok? Boleh. Semua boleh. Asal 30 menit dalam waktu 3 sampai 5 kali per minggunya atau 150 menit per minggunya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau dia training yang lebih tinggi lagi, dia naik sampai 75 menit. Gitu. Jadi kalau misalkan wah dia jogging 75 menit harus naik. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Ini tipsnya luar biasa nih dari dokter nih. Sepertinya gampang ya. Sepertinya gampang tapi pelaksanaannya susah. Iya, karena yang seperti saya bilang budak korporat itu ya. Jadi mereka harus berangkat pagi. Kesannya seperti alasan malam. dokter jadinya nanti. Sebenarnya mau pagi sebelum berangkat kan juga bisa jogging ya. Mau 15 menit, nanti 15 menit lagi
pas malamnya jogging. It's okay kok. Yang penting sehari 30 menit diluangkan. Kayak 30 menit dari 24 jam. Oke lah ya. Banyak lah ya. Jadi jangan nonton Netflix. Mungkin nonton boleh Netflix dokter sambil treadmill? Boleh kalau nontonnya sambil treadmill boleh. Tapi kalau di kantor nggak ada kerjaan nonton Netflix, nah itu kan terbuang ya. Oh kalau itu bisa di-priwit nanti saya sama bos. Gitu sih sebenarnya. Iya. Nah dok, kalau misalnya kita ngomongin olahraga tadi, baiknya tuh frekuensi daily atau ada yang saya weekend aja lah tapi 3 jam gitu. Jadi sebenarnya yang dari rekomendasinya itu adalah yang tadi saya bilang tadi ya. Iya. Jadi 30 menit tiap 3 sampai 5 kali per minggu atau 150 menit dalam 1 minggu. Tapi yang disarankan lagi adalah yang fit dari frekuensi, interval, time, sama jenisnya atau type-nya. Jadi frekuensinya seperti saya bilang tadi 3 sampai 5 kali, kemudian intervalnya terserah. Mau intervalnya rutin atau mau intervalnya selang-seling juga boleh. Kemudian type-nya bisa anaerobik maupun aerobik. Jadi mau jogging, mau senam sambil pakai lagu-lagu Zumba boleh. Kemudian dari type-nya tadi, kemudian dari jenisnya. Jenisnya mau berat, mau sedang juga boleh. Jadi semuanya boleh. Yang penting olahraga sih. Yang penting olahraga. Sama yang penting sih sama heart rate-nya ya. Iya, heart Jadi rate. orang-orang tuh suka nggak mikir ya. Jadi maksudnya ada yang baru pertama kali lari, kemudian dipaksa, kemudian dia jatuh atau enggak serangan jantung. Jadi sebenarnya dia tidak melihat nadi maksimalnya. Gitu. Jadi kita ada perhitungan nadi maksimal ya teman-teman. Jadi perhitungannya cukup gampang ya. Iya, gimana jadi tuh? 220 dikurangi dengan usia. Kemudian dari hasil tersebut nanti kita kalikan dengan 80%-nya. Nah, ini rumus nih. Yes, itu cukup gampang ya. Rumus sederhana, mungkin nanti ada gambarnya tuh ya. Ya, jadi misalkan umurnya 20 tahun, ya, jadi 220 dikurangi 20 tahun. Jadi 200-nya itu 200 kali per menit, nanti itu nadi maksimal yang udah ngap-ngapan. Tapi kita nggak mau ngambil 100% dari 200. Dari 200 itu harusnya berapa persen? 80%-nya. Oh 80%-nya, bahkan 80%-nya aja ya? Yes, 80%-nya aja. Kenapa? Karena kita masih ada spare 20%-nya. Kalau kita mau porsinya ditambah, jadi kita nggak ngelebihi dari 100%. Iya. Jadi ada perhitungannya, jadi 80% itu yang masih aman, tambah 20%-nya lagi nanti dia buat naikin lagi. Iya. Gitu. Tapi yang sekarang ini yang sering jatuh, sering sepedaan terus jatuh, itu yang lebih dari 100%. Oh oke. Jadi ini menjawab pertanyaan kalau misalnya ada orang yang ini udah berolahraga dok, tapi ternyata dia kolaps loh pas olahraga. Ternyata rate jantungnya itu melebihi yang normal ya dokter. Selain itu juga, dok saya udah olahraga tapi kok saya bisa kena serangan jantung? Saya tanya balik, emang bapak ngontrol tensinya? Emang bapak ngontrol kolesterolnya? Emang bapak ngerokok? Nggak ngerokok. Iya. Olahraga rutin, ngerokok rutin, bablas sama aja. Oh, sama Jadi aja. seperti saya bilang, kalau serangan jantung itu adalah kumpulan faktor risiko. Iya. Jadi kalau ngakunya lifestyle udah diganti, kan masih ada faktor risiko lain yang tidak dikontrol. Nah itu yang harus kita kontrol. Betul. Gitu. Jadi itulah kenapa kok udah olahraga lifestyle bagus, kok masih serangan jantung dok? Nah itu sering pasien kayak gitu. Seringnya mereka, saya ngaku olahraga dok, kok bisa kena serangan jantung? Iya. Terus saya balik tanya, bapak bukannya ngerokok ya? Iya masih ngerokok, sehari 1 bungkus. Jadi saya agak bingung ya sama pendapat yang kita ngerokok boleh, tapi olahraga jalan itu sama sekali nggak bener ya? Nggak bener ya? Iya, jadi ngerokok, nggak apa-apa Irma, yang ngerokok nggak apa-apa, yang penting olahraga gitu. Nggak boleh ya dokter ya, nggak boleh. Gitu. Jadi stop merokok dan olahraga. Iya. Kalau secara sederhana nih dok, pengaruhnya rokok ataupun vape itu sama atau tidak? Dan efeknya ke apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita saat seseorang mengkonsumsi banyak rokok dan olahraga at the same time gitu? Ya, sama. Jadi sebenarnya rokok itu produknya banyak yang jelek ya. Jadi salah satunya dia bisa memicu sumbatan di pembuluh darah. Memicu sumbatan di pembuluh darah. Dan membuat lapisan terdalam dari pembuluh darahnya jadi nggak berfungsi secara oke. Gitu. Jadi dia lambat laun akan menyumbat dan bisa pecah. Rokok itu dia banyak jeleknya karena nyebabin itu. Tapi kan sebenarnya vape juga sama dan bahkan WHO pun sudah melarang vape ya. Jadi pada dasarnya ada yang mengklaim vape itu lebih sehat. Jadi ngerasa nggak semuanya, padahal
dari panduan pun sudah nggak boleh vape juga. Iya. Selain itu ada lagi nggak dokter? Apakah mental health berlaku gitu? Ada pengaruhnya dengan penyakit jantung dan penyakit kritis yang lain gitu? Jadi mental health itu termasuk di kita juga bisa nyebabin dia kena kegagalan jantung ya. Jadi klinisnya sama kayak dia orang kena serangan jantung. Jadi kita sebut sebagai kardiomiopati stres. Jadi ada ya dokter ya? Ada. Jadi stres itu bisa menyebabkan serangan jantung ataupun jantungnya bengkak, itu ada. Namanya stres kardiomiopati. Jadi pertama kali ditemukan di Jepang. Jadi dia terkena pada wanita, khusus pada wanita ataupun pada orang yang mengalami stres berat. Gitu. Jadi kasusnya adalah ditemukan pada pasien-pasien yang janda ataupun dia habis bercerai gitu, jadi dia mengalami jadi ada profilnya ya? Yes, ada profilnya. Dan dia biasanya akan sembuh spontan, jadi kita nggak perlu obat-obatan. Yes, jadi namanya stres kardiomiopati, gejalanya mirip serangan jantung. Tapi pas kita kateterisasi jantung normal. Jadi secara fisik itu reaksinya di tubuh tuh seperti kena serangan jantung, tetapi seluruh pembuluhnya istilahnya aman-aman aja. Jadi pembuluh darah koronernya normal, tapi gejalanya seperti orang kena serangan jantung, kemudian pemeriksaannya dari EKG sama persis seperti orang kena serangan jantung. Kemudian dari enzim jantungnya juga meningkat. Tapi pas di kateter normal. Gitu. Ataupun terjadi pembengkakan. Nanti lambat laun dia akan hilang. Jadi memang ada kok itu namanya stres kardiomiopati. Nah, saya pernah dengar dok, katanya pernafasan itu bisa membantu saat seseorang mengalami stres yang bisa memicu kepada penyakit kritis nantinya gitu ya. Apakah benar tuh teknik pernafasan yang mengalirkan oksigen ke otak yang seperti itu? Jadi kalau pernafasan seperti itu sih kita nggak ada rekomendasinya ya. Jadi ataupun coba batuk, coba tarik nafas dalam pada saat lagi serangan jantung. Sebenarnya bukan karena itunya ya. Jadi mungkin masyarakat salah kaprah. Jadi beberapa gangguan irama pada saat serangan jantung itu bisa kita atasi dengan cara batuk. Karena batuk itu dia akan menekan ataupun meningkatkan tekanan yang ada di dalam rongga jantung, dia akan kembali seperti normal. Batuk? Itu bisa kayak gitu. Tapi tergantung dari jenisnya ya. Jadi jangan kalian suruh pasien serangan jantung suruh batuk. Karena ataupun mengedan jangan. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan kita lagi di cath lab, kemudian ngelihat ada monitor, terus ada gangguan irama, bisa kita suruh seperti itu. Itu yang paling cepat sebelum kita masukin obat. Gitu. Tapi mungkin pasiennya udah merekamnya sebagai batuk ataupun ngeden karena memang bisa mencegah itu, tapi sebenarnya itu salah gitu, kecuali ditanganin yang benar. Tapi kalau untuk pola pernafasan tidak ada rekomendasinya. Gitu. Oke. Nah dokter kan sudah menangani banyak pasien dan sekarang kan ternyata ada juga yang dari usia muda tadi ya 22 tahun ya. Saya penasaran dari seorang yang udah kena penyakit kritis sampai dia bisa menjaga gaya hidup sampai dia normal itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya dokter? Let's say 3 bulan kamu sehat, makan, tidak merokok, atau 6 bulan, atau tergantung orangnya, tergantung badannya gitu. Kalau misalkan dia terkena serangan jantung di usia muda, jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau usia muda tuh beruntungnya cuman kena 1 pembuluh darah. Jadi kalau sudah kita buka 1 pembuluh darah itu, setelah selesai pun boleh aktivitas apa aja. Gitu. Kemudian tinggal ngerubah faktor risiko aja. Tadi yang faktor risiko. Jadi faktor risiko tetap akan dilanjutkan. Dan minum obat tetap akan dilanjutkan seumur hidup. Nah yang jadi problem adalah kalau dia terkena di usia tua, yang pembuluh darahnya banyak sumbatannya. Jadi biasanya kalau kita tuh ada 3 pembuluh darah utama ya, jadi kiri ada 2, kemudian 1 yang di kanan. Kalau misalkan 3-3-nya ini kena dan baru dibuka 1 atau 2, kita biasanya merekomendasikan jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Sampai 3-3-nya bisa kita buka. Karena kalau misalkan cuma 1 atau 2, masih sisa 1 atau 2 lagi, pembuluh darah tidak akan bisa kompen.
gitu. Jadi jantung itu dipedarahi dari 3 pembuluh darah utama. Jadi kalau misalkan cuma 1-2 yang dibuka masih ada 2 lagi, ya berarti logikanya jadi ya kita jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Tapi obat tetap diminum, jaga pola hidup sampai 2 lebih itu bisa kita buka. Gitu. Jadi kalau ditanya boleh aktivitas fisik berat gak dok? Ya saya kalau belum kebuka semua saya nggak nyaranin semuanya ya. Maksudnya mau lari mau maraton. Jadi pasien saya tuh ada yang agak maksudnya dia nggak bisa berpikir ya maksudnya. Udah dibuka, besok paginya maraton. Ini apa? Loh ya. Logiknya beda dengan dokter gitu ya. Jadi, saya tuh agak bingung, 42 kilo. Usia berapa dokter? Usianya 45-an, kemudian dia bisa saya pasang cincin, dia masih ada 2 lagi, besoknya ngerasa enakan, terus dia udah daftar maraton. Terus dia ikut maraton, terus dia kena serangan jantung lagi pada kilometer ke-5. Terus saya sampai bingung, dibawa lagi ke rumah sakit. Lah bukannya Bapak habis operasi, habis pasang ngeri. Saya habis maraton, saya sampai agak itu kan kayaknya nggak masuk di akal banget benar-benar. ya. Bahkan mungkin sebagai orang awam pun ngapain juga maraton habis dikerjain tindakan. Kayak misalkan Mbak habis operasi terus besok paginya udah jogging senam itu kan kayaknya nggak masuk di akal ya. Harusnya kan istirahat yang awamnya orang awam biasa kan bisa berpikir seperti itu ya. Jadi kalau dari saya sih pasti kalau belum terbuka semua saya nggak akan aneh-aneh. Semua dokter juga pasti akan gitu, rekomendasinya juga sama gitu. Apalagi juga menyetir, pasti sering ditanya, dok saya boleh nyetir kapan gitu. Kalau nyetir bahaya juga atau? Ya karena kan masih belum dibuka ya, jadi kita harus lihat dulu kondisinya. Ataupun misalkan berhubungan seks itu juga sering ditanya. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita rekomendasikan ke pasien kalau misalkan dia masih punya sumbatan banyak. Dari percakapan kita nih kayaknya sadar diri itu penting ya dokter ya. Bener. Sadar diri bahwa kita harus menjaga tubuh kita dari pola makan, terus pola hidup, exercise ya. Kalau pola makan kita tahu lah makan yang sehat ya dokter ya. Ya bisa sih makan tapi di setengah gitu tadi ya kata dokter ya, setengah. Terus olahraganya banyak gitu ya dokter ya. Oke. Banyak nih yang saya dapat dari dokter sampai ilmu-ilmu tadi ya katup-katup ya dokter ya. Dan ternyata ada pasang cincin di paha dan di kaki ya. Kirain saya di kaki jantung, ternyata di kaki beneran ya dokter ya. Di kaki beneran, di kaki. Di kaki, di leher, di katup-katup juga bisa. Jadi sekarang teknologinya cukup maju ya dan cukup berkembang. Jadi kita bisa ngerjain semuanya. Jadi kita tanpa perlu yang operasi besar lagi. Oke. Apalagi yang saya mau tanyakan, banyak banget rasanya yang saya mau tanyakan, tapi terima kasih banyak dokter untuk sharingnya. Paling yang terakhir saya mau tanyakan adalah apakah seberapa penting sih seseorang nih seperti usia produktif seperti saya ya mengecek faktor-faktor tersebut gitu apa sih mungkin perlu regular apakah itu? Jadi pada dasarnya teman-teman kalau sudah di atas 20 tahun kita harus mencek medical check up ya. Jadi ini agak sedikit berbeda ya karena memang kita tidak terbiasa melakukan medical check up di usia segitu 20-an tahun ya. Iya, kayaknya kalau mau ngapain gitu ya di atas 20 lagi dokter, bukan di atas 29 gitu dok. Jadi orang-orang sekarang agak beda, tapi kalau di luar negeri itu udah hal yang biasa. Kalau di kita bahkan sudah dianjurkan dari kantornya untuk melakukan med check, tapi nggak pernah dikerjain. Iya, kadang-kadang males. Jadwalnya nggak cocok. SP baru SP ketiga baru mau medical check up. Jadi pada dasarnya medical check up itu penting ya sebagai screening pertama. Tapi banyakan juga nggak dikerjain. Kebanyakan juga bilang saya medical check up terus kok bisa kena serangan jantung. Nah medical check up itu kan rentangnya 1 tahun ya. Nah, kita kan nggak tahu dulu selama setahun emang dia bersih semua. Betul. Kadang malah ada yang sering ngaku ke saya sebelum medical check up saya minum buat nurunin kolesterol dok. Ini malah bangga ngomong ke saya hasil medical check up bagus. Terus saya bilang buat apa? Buat apa ya? Kan kita nggak tahu itu. Kalau hasilnya bagus karena obat mah saya juga ngapain medical check up gitu. Jadi mereka kadang nggak. Yang logiknya berbeda dengan dokter ya. Gitu. Jadi
pada dasarnya memang bisa ya terkena dalam waktu runtun 1 tahun terkena serangan jantung selama kita bisa mencegah faktor risikonya. Itu sih, itu doang sih. Jadi kenali faktor-faktor risikonya ya teman-teman ya. Bener. Dan setelah mengenali lalu bertindak. Nah, jadi enggak jadi kaum yang tadi yang behaviornya berubah karena COVID tadi, jadi kaum tim rebahan terus gitu ya. Karena zaman udah membolehkan kita untuk jogging. Bahkan tadi kata WHO ya, atau siapa dokter yang udah dibilang jalan di keseharian, ibu rumah tangga pun melakukan aktivitas, udah terhitung kardio boleh kali dok bilangnya. Jadi sebenarnya virtual olahraga juga ada ya sekarang. Ada. Karena dari COVID itu mereka ngadain kelas-kelas. Iya betul dokter, saya sempat ikut dok. Gitu. Jadi pada dasarnya sekarang udah semua bisa dikerjain. Iya. Gitu. Selama kita mau ya dokter. Iya benar-benar. Nah terima kasih banyak dokter Sidi sudah mengingatkan kita untuk pentingnya mencegah dengan mengenali semua faktor yang sudah di-sharing sama dokter hari ini. Semoga yang sudah di-sharing hari ini bisa kita terapkan ya dokter ya. Dan jika kita punya kesempatan bisa ketemu lagi diundang untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi.